Ibu-ibu dan juga bapak-bapak, hadirin hadirat, ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, kalau manusia itu melakukan amal soleh, itu untuk siapa? Kalemnya tahu akan diberi pertanyaannya apa can karonek biasa ge salah, aduh mohon maaf ya begitu ya, ujung-ujungnya ustadznya karek ngaji geus mere pertanyaannya punya jadi atuh ngalilieur. Yang akan saya sodorkan sekarang pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kan judulnya teh naon teh? Katanya itu di share di grup, di share ya. Cing cirining tara dibaca. Tetep ada KM. Judul kita ngaji apa? Eta di share aya di share. Ibu kakarek muka ayeuna geura tingali Allahu Akbar. Lahilap deui. Oh. Teu emotna eta we hungkul poena hungkul ya kan jeung ustadna hungkul gitu kan. Saperti teu naonnya. Padahal teh nyeun judul teh menang mikir ustad teh sebenarnya apa teh ya kan? Bagaimana yang harus disampaikan ya kan? Jadi judulna teh kan menjadi kekasih Allah di bulan Ramadan ya. Sebetulnya menjadi kekasih Allah mah da teu kudu bulan Ramadan ya Pak ya. Bulan apapun ya. Kekasih Allah ya, kalau bahasa dina istilahna aya disebut Khalilullah. Ini predikat yang semaikan oleh Allah kepada siapa? Khalilullah. Pernah dengar Khalilullah? Artinya kekasih Allah. Predikat ini disampaikan kepada siapa? Para nabi itu punya ini masing-masing. Oke. Nabi Musa dapat predikat tersendiri disebut karena itu jadi para roh deui itu hari lap deui eta memang sama sekali itu apa? Aduh kan. Nabi Musa itu disebut Nabi Musa disebut alaihi salam kabeh eta babar asal alaihi salam kabeh. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam kabeh eta mah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebutan daripada ulama begitu kan. Nah, Nabi Ibrahim terkenal disebut Khalilullah sebagai kekasih Allah. Allah sebutkan sendiri ya nanti di dalam Al-Qur'an. Kekasih Allah Khalilullah. Nabi Musa karena orang diajak bicara dengan Allah secara langsung, maka disebut Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam ditiupkan ruhna langsung, maka disebut Ruhullah. Ya kan? Disebutnya seperti itu. Yang ditiupkan ruhnya langsung oleh Allah, seperti itu. Kita ada Pak penamaan tersendiri kepada nabi-nabi Allah tersendiri ya. Seperti itu kan ya. Eta pada nabi-nabi. Jadi kalimat yang disampaikan kepada selain para nabi disebut nate Pak waliullah. Ya, atau bahasa lainnya jamakna auliaullah. Ya. Nah, nanti ibu-ibu sareng bapak-bapak ya, begitu kan? Di sini kita akan jelaskan siapa yang disebut dengan waliullah itu. Karena yang ada di bayangan kita yang disebut dengan waliullah rata-rata kapaham kurang naon? Wali-wali kan? Seperti Wali Songo dan yang lain kan seperti itu. Pertanyaan, apakah kita ada kesempatan atau bisa tidak kita menjadi waliullah? Bisa ya? Ya. Bisanya banyak? Bisa. Berarti wali sanga berartinya kan wali songo berarti wali sabar wangu songo teh 10 salapan 10 mah berarti bapak-bapak wali dosa. Sanga teh kan 10-nya songo berarti kan salapan wali songo kan wali 9 bapak-bapak akhirnya bisa jadi wali bisa cenah bieu. Nah berarti wali doso
Asa ulah make L tungtungna, ya kan? Kan seperti itu. Boleh Pak, bisa. Karena penamaan wali itu bukan penamaan seseorang kayak kiannya, ya kan? Coba tinggali. Ayatnya dulu. Kita mulai ke ayatnya dulu. Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat ke-63. Mulanya dari ayat ke-62. Nah, Bapak, ya Pak. Ya. Tahu heula Pak. Ya. Nah, gitu kan? Hiji deh, nu pokona 63. Nah, coba Ibu yang terjemahna. Gitu ya. Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Tuh, jadi yang disebut dengan waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi bisa kita tidak? Bisa. Berarti wali. Nah, jadi kepikiran wali doso ya. Wali Allah nah jadi karena wali doso ya teh. Kan kita tidak berbicara tentang wali-wali nusongo. Apaan bapak-bapaknya ke loba atuh doso ke 11 non bahasa Jawana. 11 jadi aya wali welas. Ya kan tuh, ya kan? Ah maka ya yang disebut dengan wali dalam artian tadi para kekasih Allah teh semua orang yang tadi dua syarat itu ada pada dirinya. Satu, beriman. Kedua, bertakwa. Karena penamaan dari waliullah nanti kita akan baca. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, nu aya ke di bumi mangkat enggak. Dina bab al-mujahadah. Ya kan? Bab tentang mujahadah. Bab mujahadah teh bab anu ka-11 ya. Ada hadis dan ini merupakan hadis qudsi, hadis yang pertama kali dibahas dalam bab ini ya. Di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Aya naon Bu? Kan? Mohon. Meniru was abdi atuh ya. Hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi. Masih ingat? Berarti hadis ini hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Ya, terus mau ditanya deui ya kan? Ya sekarunyanya ya nah jadi loba pikiran balik gaji teh ya kan? Jadi loba pikiran balik gaji teh kaulang ya kan? Entong ya. Hadis qudsi adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak cantumkan dalam Al-Qur'an, melainkan firman tersebut langsung Allah wahyukan kepada Nabi sehingga begini dibahasakan ku Nabi gitu Pak, dibahasakan oleh Nabi, pemaknaannya dari Allah begitu ya. Itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi firman Allah yang tidak dicantumkan di Al-Quran tapi langsung Allah berikan kepada Nabi, redaksinya oleh Nabi, maknanya dari Allah. Itu ali Al-Quran mah sama sekali eta mah tidak boleh dirubah, tidak boleh dari sananya memang seperti itu. Quran mah kemudian dicantumkan. Ayat hadis qudsi mah kayak gini Pak, kayak ada orang ngobrol misalkan, ya kan? Kalau bahasakan kita mah ya. Kemudian ditransit dengan bahasa kita yang lebih bisa dimengerti. Gitu seperti gitu, ya kan? Itu hadis qudsi seperti itu. Nah, cuman namanya juga hadis qudsi. Datangnya dari Nabi, tidak dicantumkan langsung seperti Quran yang mutawatir,
ya kan? Maka hadis qudsi ini derajatnya sama dengan hadis yang lain. Ada kalanya bersifat dhaif ya, karena tergantung kaitan hadis mah yang meriwayatkan hadis. Itu Pak, melalui jalur-jalur ya kan? Periwayatan. Rawi namina teh, nami orangna. Kalau kumpulannya namanya sanad. Sanad teh silsilatur rawi. Jadi apa? Saling tali temalinya rawi tersebut disebut dengan istilah apa? Sanad, begitu. Jadi hebatnya dalam Islam ini belajar sedikit tentang ilmu mustalah ya. Kalau kita belajar model seperti ini tadi, apa sanad, apa rawi, menunjukkan bahwa Islam itu agama yang otentik, fakta dan datanya sangat-sangat akurasinya sangat dijaga. Begitu. Jadi itu sembarangan. Entong mentang-mentang bahasa Arab gitu, kabayang kurang jol eta teh hadis, jol eta teh perkataan Nabi. Tidak seperti itu. Ya. Ya karena orang Arab ada babari Pak. Nya. Oke, sampai pernah ada kejadian tukang terong. Dagang terong manehna teh teu payu terongna teh. Langsung waktu itu sudah sore hari. Kan mun diisukeun peot pisan begitu. Maka kumaha hayang payu, langsung manehanana kitu tah. Naik kana meja, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda bahwa terong kolot adalah obat segala penyakit. Payu, wah ya teh dibeli tinggali kan. Itu betul. Kan dina musola mah aya yang seperti itu. Terong kolot adalah obat segala penyakitnya, sampaikan dan dibeli, semuanya laku ya. Tangke ayah keluar, barang siapa mengatakan sesuatu berdasarkan disandarkan kepada Nabi padahal tidak ada gitu kan, bahasa itu dari Nabi, falyatabawa maq'adahu minanar, hati-hati tempat duduknya neraka jahanam. Tuh mata bahaya kan ya Pak, seperti itu tuh ya kan. Ada ya urang jangan mentang-mentang ada yang bahasa Arab di ujung bahasa Arab kesana teh jol Islami, kesana teh jol yuk komo doa misalkan diparakan orang teu ngarti bahasa Arab terus umroh urang teh ada naon carekeun langsung orang Arab nyarita kaifa anta rajulun gobil bahasa Arab amin disakana ngadoakeun padahal keur dicerekan belegug mun urang mah kitu maneh teh amin atuh orang Arab jadi ngeuleug tamatak ulah kitu nya urang teu setiap bahasa Arab seperti Bu anu teu apal mah di masjid aya lagu kieu Magadir ya kalbil alam. Kalau sebelum adzan di Batu sok aya nu kitu kan laguna ayatana salawatan cenah salawatan nyanyina Magadir da bahasa Arab teh aya di masjid teh gitu Magadir ya qalbil alam Magadir pada eta mah lagu percintaan artinya teh aku tidak sanggup menahan gejolak jiwa karena lama jeung ieu mah ya artinya teh kitu mah eta teh Magadir teh asal jenna maqdir teh aku tidak kuasa ya kan Magadir menahan rasa sakit karena kerinduan lama tidak bertemu dan ingin bertemu dengan si dia tuh masalah dina masjid dibacakeun eta urang teh nyaho salalalala we hungkul begitu kan ya teh tamata kudu paham teh di dinya nya seperti itu. Nah di sini coba kita lihat jadi hadis qudsi teh naon tadi teh firman Allah gitu kan yang tidak dicantumkan di Al-Quran langsung dibahasakan oleh Nabi apa diberikan kepada Nabi dan redaksinya oleh Nabi biar lebih mudah dimengerti. Makanya hadis qudsi mah engke benten sengkuran Quran mah nanti disiplin ilmunya luar biasa Pak ya. Jadi hadis qudsi mah ya biasa ya ucapan-ucapannya yang Nabi sampaikan seperti itu gitu kan itu hebatnya. Oke. Jadi innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman ya man ada li waliyan barang siapa yang memusuhi waliku ya kan nanti kita coba terjemahkan wali nu dimaksud itu apa nu tadi teh ya kan barang siapa yang memusuhi waliku
faqad adzantuhu bil harfi, ya. Sungguh aku telah memproklamirkan, kalau bahasa kita mah, ya. Naon beramanya Pak? Aku telah memberitahukan kepadanya, ya, siap-siap untuk berperang denganku. Begitu kata Allah. Jadi orang-orang yang memusuhi orang-orang atau kekasih-kekasih Allah, maka Allah mengatakan, silakan siapkan dirimu berperang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya pelajaran penting bagi kita ya. Orang mukmin mah ketika dimusuhi, orang mukmin mah ketika mendapatkan ancaman dan yang lainnya, insya Allah pertolongan Allah senantiasa ada datang. Nah, jadi barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku, ya kan, perkenankan kepadanya untuk berperang denganku, gitu bahasa orang. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan satu perkara apapun, satu amalan sekecil apapun, untuk mendekatkan diri kepadaku, ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi, yang lebih aku cintai kepadanya melainkan apa yang telah aku pardukan kepadanya. Jadi sekali deh ya, bisican kahartosnya bahasana. Jadi ketika seseorang melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, pada hakikatnya orang itu satu tadi mendekatkan diri kepada Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kecintaan Allah kepadanya. Itu. Terus salajengna, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, tadi mah dengan yang wajib, sekarang mah bin nawafil dengan yang sunnah-sunnah. Pan amalan teh ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah dikerjakan secara konsisten, continue, terus, tidak henti-hentinya. Begitu. Maka di sini dikatakan hatta uhibbuha, hatta uhibbaha. Jadi ketika seorang konsisten dalam melaksanakan hal-hal ibadah yang bersifat sunnah, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, tanya Pak anu jadi kenapa orang kaitkeun jeung Ramadan? Karena nanti di Ramadan mah kita akan merasakan ya suasana-suasana yang pastilah Ramadan dengan sekarang beda dirasakan oleh kitanya. Aya karaosna benten Pak, ya, suasana teh beda. Makanya pantas kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Ramadan itu adalah musim semi kehidupan Islami, di mana nuansa-nuansa ruhiyah, kemudian tadi ya nuansa imaniyah, termasuk ilmiah, keilmuannya begitu. Kaum muslimin di bulan Ramadan mah cenderung meningkat, betul tuh. Nya pan ngadak-ngadak masjid oge parinu atuh. Tong disebutkeun wae, disebutkeun awal ya. Nya awal mah begitu kan, pararinu di mana-mana. Termasuk ciga nama di dieu oge. Ya kan? Lebihkeun ka DKM dan bikin ka aduh geus kudu dilegaan masjid. Nya bulan Ramadan mah ya kan? Sabab teu katampung masjid teh. Di ditu mah hanya bertahan ngan ukur saminggu. Di ditu, di dieu mah di dieu mah sarua, jawaban teh kan gitu ya teh kan. Allah, ya tapi setidaknya kita lihat bagaimana ya kan, geliatlah setidaknya begitu kan. Bibit-bibit keimanan pada bulan Ramadan kaum muslimin sok tingali ya kan. Anu tara ngelol ka masjid aya jadi aya ya kan. Seperti itu kelihatan. Pantasnya dina hadisna idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau pada bulan Ramadan teh dibuka pintu surga, pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Makna dibukakan pintu surga itu adalah taqriban lil ibadi anir rahmah,
didekatkan seseorang itu dengan rahmat Allah, dengan dibukanya pintu surga teh. Sehingga tadi kesempatan meraih rahmat Allah itu dengan Ramadan dibukakan, sehingga semangat untuk mencapai apa? Surga tadi teh, ya kan? Berburu-buru surga teh di Ramadan mah kelihatan. Awas ulah-ulah salah kieu dibukakan patah surga. Oh, tina Ramadan mah paningan cenah meuni babari amal soleh tah da surga dibukakan pinarakaeun dijauhkan ditutupnya. Berarti di luar Ramadan mah sabalikna. Pantau neraka. Buka. Pantau surga. Mata kararese cenah ya kan di bulan-bulan itu. Bukan begitu, seperti itu ya. Tapi kecenderungan di bulan Ramadan sekurang kata wis. Pan pinarakaeun teh setidaknya tadi teh supyadati setan teh godaan-godaan bisikan setan teh bisa diredam dengan saumah. Da bulan Ramadan luar biasa tuh. Punten. Ibu-ibu punten ibu-ibu di ditu nya. Iya. Da ibu pan loba dosana teh tina kan nya. Bibir begitu. Ibu-ibu keur ngagosip. Apan dina bulan Ramadan ada bisa dieureunkeun ku babaturanna teh nya. Ramadan. Oh, kan tinggalinya. Bisa gitu. Oh, cenah poho cenah ke sawal tuluikeun. Begitu kan. Kan dina bulan nu lain mah kan teu aya eta teh nya. Sugan keur ngomongkeun batur dina bulan Rayagung kan eueuh. Keur kaonangan. Da ibu-ibu rata-rata bapak-bapak mah kaonangan dahar we bapak-bapak mah gitu kan. Kan ibu-ibu mah sagala ditingali. Hanas we megahku ibu-ibu mah nya. Bu-ibu di ditu ieu mah. Hanas we megah dahareun teungeuna. Tuh mata eta teh ibu-ibu mah ya seperti itu. Terus ningali panganten. Nya. Heug diparengkeun tetena awewe-na geulis. Aya nu lalakina kolot misalnya. Pan dia omongkeun bangsa urang mah eta teh. Meni lobaronya celaka pada aku mah itu dah itu nu kawin atuh kan. Eta teh di urang mah kitu ya teh kan. Ya. Di ngarobrol duana sarua aja ngembari ieu teh kan. Atuh cenah pangantenna tinggal sekolot kitu kan. Tah ulah kade urang mah ya atuh kan ibu-ibu di ditu dah aya di dieu mah. Eta kan di bulan Rayagung tuh Pak. Moal aya babaturanna. Kunaon gitu Rayagung moal aya ya kan. Tapi Ramadan banyak hikmah di antarana. Pan ku Ramadan mah bisa kerek ngomongkeun batu teh Ramadan bilih hapa ya kan. Apa itu hapa? Hawa bilih kempes. Ibu kempes bilih hampos. Begitu, tidak ada isiannya seperti itu gitu. Tidak ada isinya gitu kan? Seperti itu. Di bulan Ramadan bisa. Sarua bapak-bapak kayaknya. Begitu kan? Pan dina nu lain-lain mah biasa mah liar panonna teh. Ya kan? Liar. Pan dina bulan Ramadan mah. Lelus kan? Lelus. Henteu liar. Gitu kan seperti itu. Jeung lamun Noel ka baturana eta cek si Ramadan. Tuh, tinggali bisa gitu bulan Ramadan mah. Kan bulan nu lain mah eueuh. Justru kadon manehanana anu Noel kanu itu teh kan. Tuh, tah eta apa hikmah adanya bulan Ramadan. Jadi rahmat Allah didekatkan kepada seseorang tuh sehingga dia itu terpacu untuk melakukan kebaikan teh dikeresakeun dengan bulan Ramadan mah fasilitasnya dimudahkan. Kemudian ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Tadi teh ya tabaidan lil ibadi anil iqab, dijauhkan dari siksa neraka dina bulan Ramadan mah. Kenapa? Tadi teh karena amal soleh dilakukan, kemaksiatan dijauhi, otomatis kecenderungan rahmat didekatkan, tadi teh siksa dijauhkan. Wasupidati syaiton apa? Celah-celah masuknya setan itu ya dengan kita saum, dengan kita melaksanakan ibadah itu, kesempatan dia setan menggoda itu gitu Pak. Terhimpit dengan itu semua.